Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya berwudu adalah salah satu cara bersuci, yang dimana berwudu ini menjadi syarat sah sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Namun bagaimana jika kita kesulitan dalam menemukan air, atau kita sedang dalam keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk terkena air? Nah, di sini hari ini di video kali ini saya akan membahas tentang tayamum yang menjadi salah satu cara bersuci menggantikan wudhu jika tidak ada air. Penasaran bagaimana videonya, bagaimana pembelajarannya? Stay tune and welcome to my first video at my channel. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal video tadi, bahwasanya kita mengetahui wudhu adalah salah satu syarat sah sholat, menjadi salah satu syarat sah sholat yang mana menggunakan air untuk bersucinya, untuk berwudhunya. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika tidak ada air? Maka inilah yang akan kita pelajari hari ini, tentang tayamum yang menggantikan posisi berwudhu ketika tidak ada air. Sebelum kita masuk ke materi inti, alangkah baiknya teman-teman juga tahu tentang kompetensi dasar di materi ini, juga tujuan pembelajaran adanya materi ini. Nah, teman-teman bisa baca di sini tentang kompetensi dasar yang ingin kita capai dari materi tayamum ini. Teman-teman bisa baca sendiri langsung di sini. Setelah itu, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin kita capai? Ya, tujuan yang pertama adalah menghayati bagaimana bersuci sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menghayati perilaku hidup bersih. Nah, setelah itu kita memahami ketentuan bagaimana cara bertayamum sesuai dengan syariat Islam. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mendemonstrasikan pelaksanaan bersuci dengan cara tayamum sesuai dengan urutannya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa sih itu tayamum? Yuk kita belajar sama-sama. Tayamum artinya apa sih? Nah, secara bahasa, tayamum itu artinya adalah al-qasdu. Al-qasdu itu dalam bahasa Indonesia artinya memaksudkan sesuatu. Sedangkan secara istilah, mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang bersih dengan syarat tertentu sebagai pengganti wudhu. Nah, itu secara istilah. Nah, apa sih sebabnya kita boleh tayamum? Jadi, yang pertama adalah tidak ada air. Jelas ya, berwudhu itu menggunakan air. Jika tidak ada air, maka kita boleh melakukan tayamum. Yang kedua, ada luka atau sakit. Jadi teman-teman semuanya, kalau teman-teman punya luka atau sakit di sekujur badan, yang dimana luka atau sakit ini kalau kena air itu tambah parah, itu membuat kalian tidak boleh kena air. Saat itulah kalian juga boleh bertayamum. Selanjutnya adalah cuaca dingin. Di dunia ini banyak sekali negara-negara yang mempunyai cuaca sangat dingin, dinginnya bahkan ekstrim, sehingga ketika tubuh itu terkena air yang sangat dingin, tubuh kita bisa merasakan menggigil, sakit, dan membuat kita lemah. Nah, saat itulah cuaca dingin ini menjadi syarat untuk kalian boleh bertayamum. Oke, selanjutnya adalah khawatir celaka. Nah, gimana sih maksudnya ini? Ya, khawatir celaka itu dimaksudkan seperti ini. Jika kalian sedang berada di tengah-tengah hutan, selanjutnya kalian tidak menemukan air. Di situ ada sumber air, sungai atau danau di tengah-tengah hutan. Tapi di hutan tersebut banyak juga binatang buas. Nah, kalau kalian mencari air ke dalam hutan, dikhawatirkan kalian bertemu dengan binatang buas. Selanjutnya kalian
bertemu dengan keadaan yang membuat kalian tidak bisa sampai ke sana. Nah, khawatir celaka itu membolehkan kalian untuk bertayamum. Selanjutnya adalah terbatas untuk minum. Ada air, tapi air ini difungsikan, digunakan untuk minum. Untuk minum kita, untuk minum satu keluarga kita, untuk minum tetangga-tetangga kita, bahkan untuk minum makhluk hidup yang lainnya, termasuk hewan ternak dan lain sebagainya. Jadi jika kita pakai air ini untuk bersuci, untuk berwudu, maka kita akan kekurangan air untuk diminum, dikonsumsi, sehingga keterbatasan ini membuat kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Nah, yang ketiga adalah khawatir habis waktu sholatnya. Jadi ketika kita sudah berada di ujung waktu sholat dan kita mencari sumber air itu sulit, sehingga memakan banyak waktu, dan ternyata kita temukan jarak dari tempat kita menuju sumber air itu sangat jauh, terkhusus jika perjalanan kita menggunakan kaki, dan jika kita melaksanakan perjalanan tersebut maka waktu sholat itu habis. Nah, khawatir akan seperti ini, maka diperbolehkanlah kalian tayamum untuk menggantikan berwudu, karena sulitnya mencari air dan jarak sumber air yang cukup jauh serta waktu sholat yang sudah mepet gitu. Ini adalah keadaan-keadaan khusus yang membuat kita diperbolehkan tayamum. Oke, selanjutnya ada syaratnya nggak sih untuk tayamum itu? Coba kita pikirkan ya. Untuk melaksanakan tayamum ada syarat yang harus dipenuhi kondisinya. Yang pertama, harus sudah masuk waktu sholat. Jadi udah masuk waktu sholat, kalian cari air nggak ketemu, disitulah kalian boleh bertayamum. Yang kedua, sudah berusaha mencari air tapi tidak menemukannya, ya. Udah masuk waktu sholat, kalian cari air nggak ketemu, sumber airnya jauh, perjalanan jauh, kalian boleh bertayamum. Yang ketiga, bertayamum menggunakan tanah yang suci atau debu, ya. Syarat yang keempat adalah menghilangkan najis terlebih dahulu. Jika kita memiliki najis, maka hilangkan najis terlebih dahulu, barulah kita bersuci menggunakan tanah yang suci atau debu untuk bertayamum. Beda nggak sih cara berwudu dengan tayamum? Nah, kalau kita tahu rukun wudu ada 6, maka kita akan pelajari sekarang rukun wudu ada berapa sih? Rukun wudu yang pertama adalah rukun tayamum yang pertama adalah niat, ya. Kalau rukun wudu yang pertama itu adalah niat, maka rukun tayamum yang pertama pun juga niat. Setelah niat apa? Nah, setelah niat kita mengusap wajah dengan debu. Setelah mengusap wajah, rukun yang keempat adalah mengusap kedua tangan sampai siku. Jadi mengusap kedua tangan sampai siku itu menjadi rukun tayamum juga. Nah, rukun tayamum yang terakhir adalah tertib dan berurutan, ya, niat tayamum. Niat bertayamum ini, nawaitu tayammuma li istibahati sholati badlan minal wudu'i fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya, sengaja aku bertayamum untuk sholat menggantikan wudu karena Allahnya tayamum. Oke, disimak. Di sini ada video yang bisa kalian lihat sebagai tata cara tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah video pembelajaran untuk praktek tayamum. Ingat, sebelum kita mulai praktek tayamum, maka kita harus ingat dulu rukun tayamum. Yang pertama adalah niat. Untuk itu kita niat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahatus sholati badalan minal wudu'i fardhan lillahi ta'ala. Setelah kita berdoa, turunkan tangan, cari debu, ya. Selanjutnya dihentakan sedikit, ditiup. Selanjutnya debu ini dipakai untuk mengusap wajah pertama kali. Rukun tayamum yang kedua mengusap.
wajah, secara keseluruhan ya. Dan debu ini hanya sekali pakai saja. Jadi setelahnya kita ambil lagi debu di tempat yang berbeda. Hanya dimuntahkan sedikit, tiup. Nah, kita gunakan untuk mengusap tangan. Dimulai dari tangan kanan, ya, jarinya dipakai untuk mengusap tangan kanan yang bagian luar. Selanjutnya telapak tangan yang dalam untuk mengusap bagian tangan yang dalam, jempol bertemu dengan jempol. Lanjutkan tangan kiri sama seperti yang tangan kanan. Ya, ketika sudah selesai ini, maka rukun yang terakhir sudah terjalani, yaitu tertib, dan setelahnya kita bisa berdoa sesuai dengan seperti doa setelah berwudu. Oke, remember, karena tayamum itu adalah pengganti wudhu, maka semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Oh ya, ada satu lagi nih yang membatalkan tayamum. Apa ya kira-kira? Yuk, kita uji pengetahuanmu. Terakhir nih, kita uji pengetahuanmu. Coba perhatikan pernyataan di samping. Berilah tanda checklist pada hal-hal yang membatalkan tayamum, dan berilah tanda silang pada hal yang tidak membatalkan tayamum. Ya, teman-teman bisa coba, bisa sebagai uji coba latihan mengingat-ingat kembali apa sih yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu pasti juga membatalkan tayamum. Oke, syukron, jazakumullah khairan katsiran, wa ilal liqa. Terima kasih, kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, di materi selanjutnya. Terima kasih, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.